Selamat jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita belajar bersama dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judul bahasan kita saat ini adalah Hiduplah sebagai anak-anak terang. Lain dulu, lain sekarang. Masa lalu, biarkanlah berlalu. Jangan biarkan hidupmu dalam bayangan masa lalu, sebab kita tidak bisa mengubah masa lalu. Ungkapan lain dulu, lain sekarang sudah sering kita dengar. Dalam komunitas orang Kristen, ada share lagu yang bicara tentang itu. Bunyinya demikian. Dulu aku jauh-jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang serta penuh dengan dosa-dosa. Refrain lagu itu berbunyi, lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di ladang Tuhan. Saudara sekalian, dari syair lagu ini kita mendapatkan pesan bahwa kehidupan masa lalu adalah kehidupan yang kelam. Kehidupan masa lalu dari penulis lagu ini adalah kehidupan yang tidak menyenangkan untuk dikenang. Pendek kata, dia hidup di dalam dosa, hidupnya jauh dari jalan Tuhan. Tetapi sekarang, dia hidup di jalan Tuhan. Dulu hidup di ladang ganja, sekarang hidup di ladang Tuhan. Orang yang hidup di ladang Tuhan adalah orang yang memberitakan Injil melalui perkataannya dan perbuatannya. Contoh sederhana begini. Ketika di gereja, dia mengucapkan doa Bapa Kami. Dalam rumusan doa Bapa Kami, salah satu kalimat yang diucapkan adalah, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari rumusan kalimat ini, nyata jelas bahwa orang yang mengucapkan doa ini telah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dia telah lebih dahulu mengampuni sesamanya. Dan karena dia telah melakukan pengampunan terhadap sesama, maka dia meminta pengampunan Tuhan. Nah, dari ajaran Yesus ini jelas bagi kita bahwa kita pantas meminta pengampunan dari Tuhan jika kita telah lebih dahulu mengampuni sesama kita. Inilah sesungguhnya pesan Tuhan Yesus bagi kita. Inilah sesungguhnya gaya hidup orang yang bekerja, orang yang berada di ladang Tuhan. Itu baru lain dulu, lain sekarang. Kalimat yang senada, lain dulu, lain sekarang, kita temukan dalam bacaan kita saat ini dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Di sana tertulis, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jemaat Efesus disebut oleh Paulus di sini dahulu adalah kegelapan. Dalam Alkitab berbahasa Yunani, kegelapan disebut skotos. Diterjemahkan ke bahasa Inggris darkness. Jadi sebuah keadaan tanpa terang, itulah kegelapan. Ya, kegelapan juga menunjuk pada kehidupan malam. Kegelapan juga menunjuk pada kehidupan tanpa Kristus. Itulah kegelapan. Jadi jemaat di kota Efesus dahulu disebut oleh Paulus di sini adalah jemaat yang hidup tanpa Kristus, jemaat yang hidup di dalam dosa. Itulah kegelapan. Nah, tetapi sekarang jemaat ini telah hidup di dalam terang Kristus. Hidup di dalam terang Kristus. Terang adalah keadaan yang dapat dilihat dengan jelas. Terang adalah siang. Terang adalah kehidupan di dalam Kristus. Itulah pengertian terang. Jadi sekarang jemaat
disebut oleh Paulus telah hidup di dalam Kristus, telah hidup di dalam kasih karunia Kristus. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Paulus menyebut jemaat di kota Efesus dahulu hidup di dalam kegelapan? Dari catatan sejarah kita mengetahui ternyata orang-orang yang berada di kota Efesus pada umumnya menyembah Dewi Cinta yang mereka sebut Dewi Diana. Dewi ini memiliki sebuah kuil yang besar, dan di dalam kuil itu ada imam perempuan yang didampingi oleh beberapa orang perempuan yang membantu dia dalam menjalankan ritual di kuil itu. Nah, saudara sekalian, di dalam kuil itulah terjadi pelacuran bakti. Artinya siapapun yang masuk ke kuil itu mendapatkan pelayanan dari imam dan perempuan-perempuan yang ada di kuil itu. Jadi di kuil Diana di kota Efesus telah terjadi kemerosotan moral yang luar biasa. Begitu merosotnya moralitas di kota Efesus, itu terungkap dari kata-kata seorang filsuf dari kota Efesus yang bernama Herakleitos, yang hidup pada tahun 540 sampai tahun 480 sebelum Masehi. Dia berkata bahwa alangkah baiknya kota Efesus itu ditenggelamkan saja. Mengapa dia mengucapkan kalimat yang seperti itu? Karena moralitas orang-orang di kota Efesus sangat parah. Ini semua bersumber dari pengajaran dan praktek di kuil Diana. Karena orang-orang Efesus seperti itu, maka Paulus mengatakan, dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kamu hidup dalam dosa. Dahulu kamu hidup di luar Kristus. Kita dapat membaca kehidupan dalam kegelapan itu dalam ayat 3 sampai ayat 5 bacaan kita saat ini. Dan Paulus dengan tegas mengatakan, jika jemaat tetap hidup dalam kehidupan yang sedemikian itu, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus atau kerajaan Allah. Nah, jika demikian, bagaimanakah caranya supaya jemaat mendapatkan atau mewarisi kerajaan Allah itu? Dalam ayat 8 bacaan kita tadi, Paulus memberikan pesan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, jadi yang dahulu itu, yang kegelapan itu, biarkanlah itu. Sebab kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tidak bisa mengubahnya. Yang dapat kita lakukan adalah memperbaiki masa kini. Nah, jemaat di kota Efesus dihimbau oleh Paulus untuk hidup sebagai anak-anak terang. Untuk hidup menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan mereka. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah cara hidup anak-anak terang itu? Dari bacaan kita saat ini kita membaca dalam ayat 1, Efesus 5 ayat 1. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Apa maksudnya itu? Mengapa harus seperti anak-anak yang kekasih? Kita semua tahu anak-anak itu dia hidup dalam kepolosannya. Dia hidup dalam kemurnian hatinya. Jadi dalam hal menuruti Allah, mentaati Allah, Paulus memberikan pesan, jadilah seperti anak-anak. Jadi sebuah ketaatan yang murni, sebuah ketaatan yang tulus, sebuah ketaatan tanpa kepentingan apa-apa. Yang kedua, ayat 2, hiduplah di dalam kasih. Nah, bagaimanakah hidup dalam kasih itu? Di sini Paulus menjelaskan, hidup dalam kasih yang dimaksud adalah seperti Kristus, yang menjadikan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum
bagi Allah. Itu yang kedua, hidup di dalam kasih. Yang ketiga, perhatikan bacaan kita saat ini. Yang ketiga, mengucap syukurlah selalu. Itu terlihat dalam ayat yang keempat. Dalam ayat yang keempat disebutkan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Daripada bicara kita, bicara yang kosong, bicara kotor, kemudian bicara yang sembrono, bicara yang melukai hati orang lain, lebih baik perkataan kita adalah perkataan yang mengucap syukur. Yang keempat, dalam ayat 7, janganlah kamu berkawan dengan orang-orang yang selalu berkata-kata kosong. Jadi, kalau mau berkawan, berkawanlah dengan orang yang dalam hal berkata-kata mendatangkan manfaat bagi kita, memberikan kontribusi pikiran yang positif bagi kita. Berkawanlah dengan mereka. Demikianlah ciri hidup, gaya hidup anak-anak terang. Dan Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak terang. Tuhan melalui Paulus mengingatkan kita semua bahwa dahulu kita adalah kegelapan. Masa lalu kita adalah kelam. Masa lalu kita tidak benar. Masa lalu kita di jalan yang tidak benar. Artinya siapapun dia, manusia manapun, dia pasti punya masa lalu yang kelam. Nah, melalui bacaan kita saat ini, kita diingatkan oleh Tuhan itu dahulu. Tetapi sekarang kamu telah hidup di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Dahulu kita ini sama seperti orang Efesus, hidup dalam kegelapan, hidup tanpa Kristus. Itu semua masa lalu. Itu semua masa lalu. Dan engkau tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayangan masa lalu. Sebab kehidupan masa lalu itu sudah lewat. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah masa kini. Saat ini. Sekarang, itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan yang masih kita perbaiki. Kehidupan yang masih dapat kita benahi. Kehidupan yang masih dapat kita arahkan ke arah yang lebih baik.